Mbak Dewi, selamat sore. Sehat, Mbak? Selamat sore, Mbak. Alhamdulillah sehat. Luar biasa loh, Mbak Dewi jadi contoh orang yang jujur di zaman Alhamdulillah, sekarang ini. Mbak. Terima kasih sudah memberikan contoh baik, Mbak Dewi. Cerita awalnya gimana sih, Mbak, kejadiannya? Cerita awalnya sih seperti biasa, Mbak. Saya kan juga bekerja di dalam toilet. Ya. Nah, setiap ada penumpang yang keluar dari menggunakan toilet, saya itu segera membersihkannya sesuai dengan SOP kami. Kebetulan saat itu sih agak sedikit ramai. Jadi saya mengecek toilet itu. Ketika saya akan mengecek kan, saya nampak ada sesuatu yang tertinggal di atas tisu itu, Mbak. Oh, oke. Iya. Itu tas ya, Mbak, yang ketinggalan itu, yang ditemukan di toilet? Bukan tas sih, Mbak. Dia sejenis kayak pouch, tapi Oh. kecil. Oh, kayak pouch kecil atau tas Iya. kecil berisi yang biasa Iya. disimpan kosmetik atau apa, ternyata isinya Iya. emas begitu, Mbak? Iya, ketika saya ambil kan, saya bertanya kepada beberapa penumpang yang masih ada dalam toilet itu kan, apakah ada barang mereka itu tertinggal seperti yang saya temukan. Ternyata tidak ada. Oh. Lalu saya sedikit mengecek kan, saya buka, saya nampak itu di dalamnya tuh kuning. Mungkin ini emas. Langsung setelah itu saya langsung berikan kepada pihak security. Oke. Saat sudah melapor ke pihak security, lalu coba dicari lagi atau seperti apa? Saya ke pihak security kan, lalu saya lapor ke pengawas saya pribadi. Karena kami kan tetap harus melapor kepada mereka, setiap penemuan barang yang kami temukan dikembalikan juga tetap harus lapor. Saya ingin tahu apa yang ada di pikirannya Mbak Dewi saat menemukan itu. Saat dibuka, dilihat sedikit, oh itu kan emas. Nah, apa yang membuat Mbak Dewi memilih untuk ya memberikan saja ke petugas keamanan, tidak misalnya mohon maaf diambil. Apa-apa yang ada di pikiran Mbak Dewi saat itu? Ya kami itu bekerja sesuai SOP, Mbak. Kami itu memang ada prinsipnya setiap penemuan barang sekecil apapun itu tetap harus bisa dikembalikan kepada pihak yang berwenang. Oh, baik. Nah, selama ini memang pengalamannya Mbak Dewi sering menemukan barang tertinggal misalnya dimanapun itu tempat membersihkan di sekitar bandara? Sering sih, Mbak, tapi yang untuk sebanyak ini itu baru kali ini. Oh, jadi ini temuan ya termasuk yang terbesar ya barang tertinggal dari penumpang. Iya. Nah, saat Mbak Dewi melaporkan lalu dicek isinya, apa tanggapan dari tempat Mbak bekerja? Dari atasan gitu. Ya, dari atasannya Mbak Dewi apa katanya? Ya, mereka sih sangat mengapresiasikan saya, Mbak. Menghargailah kejujuran saya. Ya, saya pribadi senang sekali sih. Oke, ya. Apresiasi tentu ya dengan apa yang Iya. dilakukan Mbak Dewi. Nah, ini tuh menemukannya hari apa? Tanggal berapa masih ingat? Hari Selasa, Mbak, tanggal 4 sekitar setengah 4 sore sholat asar lah. Oh, tanggal 4. Sekarang kan sudah tanggal 11 ya, Mbak Dewi. Nah, sejauh ini ada yang sudah melaporkan bahwa kehilangan atau seperti apa? Atau masih belum ada pemiliknya? Sejauh ini sih, pengetahuan saya belum ada sih, Mbak, katanya yang mencari itu. Pemiliknya itu belum ada. Oh, jadi belum ada yang Belum. mencari ya, belum tahu siapa pemiliknya ya. Nah, kalau Belum. SOP-nya kan saat menemukan barang itu dilaporkan kepada pihak berwenang atau pihak keamanan begitu ya, Mbak Dewi? Iya. Nah, kalau untuk klaim barangnya itu nanti berurusannya dengan pihak keamanan begitu? Iya. Sejauh ini kalau dari temuannya Mbak Dewi dan kawan-kawan, adakah pengalaman selain temuan ini ya, barang lainnya milik penumpang yang memang temuannya jumlahnya besar misalnya, atau barang-barang yang penting, barang-barang yang bernilai tinggi gitu? Biasa sih yang sering tertinggal itu seperti handphone, Oh, handphone, iya. ya tempat kosmetik, kadang ada tas juga. Macam-macam sih, Mbak. Namanya juga kadang orang terburu-buru itu kan satu-satu tuh pasti ada ketinggal gitu. Oke. Nah, tadi Mbak Dewi bilang katanya akan ini ya, dapat apresiasi. Sudah tahukah apa kira-kira apresiasinya? Oh, itu belum sih, Mbak. Bisa langsung ke atasan kami aja. Oke. Tapi yang jelas Mbak Dewi tidak berpikir apapun apresiasinya, yang penting menjalankan tugas dengan baik begitu ya? Iya. Terakhir Mbak Dewi, jadi dengan pengalaman ini apa yang bisa Mbak Dewi petik dari pengalaman Mbak Dewi yang ingin dibagikan ke pemirsa? Ya, tetaplah berperilaku jujur. Apapun itu, ya jujur itu tak mengenal tempat.
dimanapun kita berada, tetap harus jujur dalam hal sekecil apapun. Luar biasa. Terima kasih sudah jadi contoh sosok yang jujur untuk para pemirsa. Terima kasih sekali lagi Mbak Dewi Lestari, petugas kebersihan Bandara Kuala Namu Deli Serdang telah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu ya Mbak Dewi.